Prinsipnya ya, memang KDKMP ini dibentuk untuk memberdayakan potensi lokal ya. Ya. Potensi lokal, kemudian potensi dari desa agar bisa berkontribusi membangun perekonomian nasional. Tentu berbasis pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa itu. Ya, Jadi dikonsolidasikan melalui koperasi. Nah, kita memang dari profil usaha KDKMP yang sudah ada itu memang beragam usahanya. Ada yang di bidang pertanian, di bidang peternakan, ada yang serba usaha, ada juga yang simpan pinjam, ada yang menjadi agen dari berbagai lembaga keuangan yang ada. Jadi beragam ya, tapi tetap dia berbasis pada potensi desa, lokal, ya, potensi desanya. Oke, itu Pak. Ada yang nelayan, perikanan, dan seterusnya. Ya, saya sepakat ya bahwa yang namanya KDKMP ini harus berperan dalam transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 kan. Dan salah satu indikator Indonesia Emas itu adalah pertumbuhan ekonominya inklusif, tidak tergantung pada sektor pertambangan dan sektor energi kan, tapi juga bergantung pada sektor perdagangan, jasa, industri, dan lain-lain. Nah, saya menilai bahwa keberadaan KDKMP ini langsung dia memberikan kontribusi bagi transformasi ekonomi itu. Karena nanti kan ketika KDKMP terbentuk, maka rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB kan tinggi kan? Oh, makin tinggi. Iya, makin tinggi kan? Nah, jelas itu kan bukan dihitung sebagai kontribusi sektor pertanian lagi. Iya. Jasa, perdagangan kan? Nah, itu wujud kontribusi langsung KDKMP terhadap proses transformasi ekonomi yang kita gaungkan. Karena jelas targetnya transformasi ekonomi mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan sektor pertambangan. Nah, kemudian bagaimana fungsi? Apakah KDKMP ini bisa berperan ya dalam rangka mengentaskan kemiskinan? Itulah sebenarnya yang menjadi pemikiran kami di Dinas Koperasi UKM, bagaimana program KDKMP ini terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan ekstrim yang menjadi bagian dari triple agenda di bawah Provinsi NTB di bawah pimpinan Mi Iqbal dan Umi Dinda. Nah, jadi kami mungkin Dinas Koperasi UKM adalah OPD yang sudah siap dengan konsep itu gitu. Kami sudah menyampaikan ke Bapeda bagaimana koperasi menjadi instrumen graduasi pengentasan kemiskinan. Nah, sekarang kan kita sedang menjalankan ya program pengentasan kemiskinan dengan pendekatan BREK itu kan. Ada 3. Yang pertama adalah pemenuhan basic need, transfer aset, dan pendampingan. Nah, kami ingin berperan di yang kedua dan yang ketiga ini. Agar transfer aset itu ditransfer kepada koperasi menjadi aset kolektif, dan kemudian dengan aset itu koperasi melakukan pemberdayaan terhadap rumah tangga miskin ekstrim yang ada di wilayahnya. Sambil terus melakukan pendampingan sehingga secara durasi rumah tangga miskin ekstrim itu meningkat pendapatan karena kemitraannya dengan koperasi, sehingga dia lepas dari jeratan kemiskinan ekstrim. Itu ada tahapan-tahapannya, dan itu bagian dari sesuatu yang coba akan kita pilot project-kan. Jadi kami sudah ke Bapeda meminta bahwa ditetapkan ya minimal 5 desa lah kita perankan koperasi menjadi instrumen graduasi yang bisa menjadi opsi dari program transfer aset ke rumah tangga sasaran. Kita bandingkan efektivitasnya dengan mentransfer aset itu ke koperasi, kemudian koperasi yang melakukan pemberdayaan kepada rumah tangga miskin ekstrim.